Halo, bertemu lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 2 berita. Ayo kita langsung masuk ke beritanya. Let's go! Aku pribadi sudah melihat banyak hal di K-pop. Tapi ya baru kali ini dalam 10 tahun hidupku jadi K-popper, aku melihat grup K-pop yang menggunakan opresi ras, genosida, dan kekerasan di dunia nyata sebagai bagian dari konsep dan storyline mereka. Ya, aku nggak bercanda. Grup K-pop dan agensinya ini nggak bercanda. Oke, jadi grup asal First One Entertainment ini akan segera debut dengan nama 9i. Sebelumnya aku sama sekali nggak tahu tentang keberadaan grup ini, tapi tweet berisi video prolog filmnya lewat di TL-ku. Jadi aku putusin untuk nonton. Nggak ada salahnya kan? Nah, dan is that Martin Luther King Jr.? Oh my god, dan videonya tuh makin lama makin bencana. Tentu saja tweetan ini langsung dihujani oleh hujatan-hujatan netizen, rightfully so. Dan kebanyakan gak percaya kalau mereka melihat Martin Luther King Jr. penindasan ras, genosida, dan kekerasan di dunia nyata dalam video trailer K-pop. Salah satu netizen bahkan mencari footage tersebut dan mendapati kalau ada klip dari revolusi Prancis, protes di Hong Kong, perang saudara dan civil rights movement, serta perang dunia kedua. Dan aku mencoba memahami pola pikir agensinya ini. Kenapa mereka memasukkan footage penderitaan manusia di dunia nyata untuk konsep mereka ini? Karena this is just so shallow dan sangat tidak menghormati perjuangan serta penderitaan orang-orang yang terlibat langsung di klip-klip tersebut. Saat aku masih SD dulu, aku sempat membaca buku biografinya Martin Luther King Jr. yang dalam bentuk komik. Dan dari buku itulah aku belajar tentang segregasi ras yang dipicu oleh rasisme di Amerika Serikat. Dan dalam buku itu aku melihat MLK saat kecil yang tidak bisa minum dari keran air di ruang publik karena fasilitas itu hanya untuk orang kulit putih. Sementara kulit berwarna harus memakai fasilitas lain yang kondisinya jauh lebih buruk. Tapi meski mendapat perlakuan buruk itu saat kecil, MLK tidak menjadi sosok yang penuh dengan kebencian. Dia justru menjadi salah satu ikon pejuang hak orang kulit hitam dengan cara damai. Karena MLK tidak percaya pada kekerasan. Aku sangat menghormatinya. Makanya saat ngeliat wajahnya di video K-pop, aku ngerasa kayak, kalian beneran gak ada konsep lain lagi. Mereka benar-benar menggunakan kejadian-kejadian bersejarah dan penting di dunia nyata untuk konsep storyline grup K-pop baru mereka. Salah satu netizen bahkan meng-quote retweet postingan tersebut dan berkata, menyiratkan kalau kematian dan penindasan hidup manusia hanya bagian dari sebuah algoritma itu sangat keji. Dan kuharap siapapun yang membuat ini akan mendapatkan balasannya. Saat ini di K-pop memang sedang trennya untuk memiliki storyline. Ya walau memang sudah sedari dulu sih ada storyline. Tapi kayaknya saat ini semakin diperlukan. Karena itu membantu grup-grup tersebut untuk menonjol dari grup lainnya. And it's okay to have a storyline, but not like this. Storyline dalam K-pop itu seharusnya menjadi wadah kreatif grup K-pop untuk membentuk dunianya sendiri. Dan umumnya bersifat fiksi atau fantasi. Memasukkan footage dunia nyata yang penuh kekerasan pula. Untuk estetik storyline dan konsepmu itu menurutku jahat banget. Sekarang aku akan membaca deskripsi konsep atau storyline mereka ini yang mereka posting di Twitter. Saat datang masa di mana kita harus menghadapi dunia baru, akan ada krisis juga. Dalam sejarah, selalu ada hal dan aturan absolut yang bisa mengubah krisis menjadi petunjuk untuk membuat perubahan yang lebih baik. Kami memutuskan untuk memanggil aturan atau hukum khusus yang membuat perubahan di saat krisis ini sebagai algoritma. Dan setiap darinya pada akhirnya akan menjadi bintang. Oke, tunggu. Jadi yang kutangkap dari deskripsi ini dan menggunakan konteks video tadi, mereka menggambarkan tragedi-tragedi di dunia nyata itu sebagai algoritma yang membawa perubahan. Dan ada implikasi dalam kalimat ini kalau orang-orang dalam algoritma itu pada akhirnya meninggal dan menjadi bintang. Dan paragraf berikutnya dari deskripsi storyline mereka berbunyi begini. Efek yang dibuat oleh bintang-bintang tersebut menciptakan 10 laki-laki ini. No, kalian orang Korea Selatan. Apa maksudmu Martin Luther King Jr. menciptakan kalian? Seorang kulit hitam yang memperjuangkan hak-hak rasnya di Amerika Serikat. Bagaimana caranya tindakannya itu memberi pengaruh kepada kalian? Dan revolusi Prancis serta hal-hal lainnya tidak ada pengaruhnya sama kalian. Ini pas aku pertama baca, mind-blowing banget. Mereka tuh kayak memix and match dunia nyata dan dunia fantasi untuk storyline mereka. Gak tahu ya apa penafsiranku yang salah atau gimana. Tapi ini sih yang ku dapat dari konteks yang ada. Siapa di agensi itu yang duduk bersama di ruang meeting, brainstorming,
Lalu salah satunya mengangkat tangannya dengan senyum girang, seakan-akan dia baru saja menemukan ide paling hebat di dunia, dan berkata, "Bagaimana kalau kita memasukkan footage penindasan genosida dan kekerasan di dunia nyata sebagai bagian dari konsep?" Dan orang-orang dewasa di ruangan itu langsung standing applause dan memberinya kenaikan gaji. Like, no girl, no. This is very disrespectful. Dan ada beberapa netizen yang bertanya kenapa mereka tidak menggunakan sejarah negara mereka sendiri. Pertanyaan bagus, dan ya tentu saja mereka tidak akan menyentuh sejarah Korsel, apalagi yang berbau kekerasan. Karena kalau netizen Korea menemukannya, mereka bakalan dihujat habis-habisan dan bisa sampai gagal debut. Orang Korea Selatan memang sangat sensitif soal sejarah mereka, seperti yang bisa dilihat di kontroversi K-drama Snowdrop. Nah, tentu saja, orang-orang luar Korsel juga bisa sensitif soal sejarahnya. Kayak gimana perasaanmu kalau sejarah Indonesia pas zaman perbudakan Belanda atau Jepang gitu jadi estetik video K-pop? Itu agensinya tuh mikir gak sih sampai sana? Menurutku ya, kalau memang mau menggambarkan hal-hal kekerasan seperti ini, kenapa tidak membuat skenario fiksimu sendiri? Bisa saja mereka menggunakan member mereka atau figuran untuk menggambarkan kondisi orang-orang fiktif yang hidup di bawah diktatorship yang juga fiktif, dan mereka bangkit untuk melawan si diktator itu. Ya, terakhir aku cek, tweet originalnya sebelum dihapus mendapat lebih dari 3072 quote tweets dan hanya 363 likes. Selalu menjadi pertanda buruk jika jumlah quote tweetsnya lebih banyak dari likes. Nah, agensinya sepertinya melihat hujatan-hujatan itu dan mengupload tweet baru berisi video, dan kali ini tanpa footage tragedi itu. Dan video di YouTube-nya juga yang dari awalnya 5 menitan kini tinggal 4 menitan karena mereka menghapus bagian-bagian sensitifnya. Tapi hingga saat aku terakhir mengetik skrip berita ini, jam 9 malam tanggal 10 Maret, belum ada permintaan maaf dari agensinya. Jika, ini teoriku ya, jika mereka ternyata menggunakan ini sebagai noise marketing, itu berarti agensinya sangat tidak etis. Apa itu? Bad marketing is still marketing. Aku nggak pernah suka sama istilah itu. Karena bad marketing seringkali akan selalu merusak image dan reputasi seseorang, grup, atau brand. Ya ini contohnya. Orang-orang memang membicarakan mereka, tapi untuk hal negatif. Aku merasa kasihan sih sama member-member boy group ini. Mereka belum juga debut, tapi karir mereka bisa dibilang mati, khususnya di Amerika Serikat, karena Amerika memang sensitif sekali soal hal-hal ini. Ya, atau setidaknya insiden ini akan terus mengikuti mereka selamanya dan menghancurkan reputasi mereka. Banyak pengguna Twitter yang mengharapkan mereka flop atau bubar, dan ada juga yang bahkan mengolok-ngolok fisik mereka. Selain itu, aku merasa kasihan juga sama fans dari grup ini, karena aku lihat banyak dari mereka sudah mencoba menghubungi agensi lewat email supaya mereka minta maaf, tapi dari agensinya emang gak ada respon. Jadi ya, kesimpulan dari berita ini, jangan mengorbankan moralmu demi profit. Aku sudah sering melihat cultural appropriation di industri K-pop, tapi baru kali ini aku melihat grup yang secara eksplisit menunjukkan tragedi-tragedi yang terjadi di dunia nyata untuk estetik video mereka. Estetik loh ya, gak ada unsur edukasinya sama sekali. Jadi aku harap aku tidak akan pernah melihat hal seperti ini lagi di industri K-pop di masa depan. Happy New Year, New Me, woohoo! Oh, well, kita pasti akan bebas dari virus ini tahun depan. Yeah, it can't get worse than this. Oh, come on. Jadi ya, tweet dari New York Post ini lewat di TL-ku dan aku langsung mikir, oh come on, kita sudah punya banyak masalah saat ini di dunia. Kenapa sekarang malah ada iblis lepas juga? Ya, jadi kabarnya tanggal 5 Maret lalu, batu keramat di Jepang yang disebut telah mengurung iblis jahat selama hampir 1000 tahun, telah terbelah, sehingga memicu kecemasan orang-orang yang percaya dengan mitologi tersebut. Menurut artikelnya, batu vulkanik yang bernama resmi Seisho Seki ini merupakan rumah Tamamo no Mae, alias monster rubah berekor 9. Dan menurut legendanya, siapapun yang menyentuh batu akan mati karena Tamamo mengeluarkan gas beracun dari batu itu. Nah, sejarah mitologi ini menurut Wikipedia
adalah tentang salah satu yokai atau makhluk supernatural terkuat di Jepang, yaitu rubah berekor 9. Dan makhluk ini pertama kali muncul di Cina dengan merasuki seorang selir, dan setelah itu dia berpindah-pindah merasuki selir di negara lain dan menciptakan kekacauan di negara-negara tersebut. Hingga terakhir dia menjadi wanita penghibur bernama Tamamo no Mae di Jepang. Dia membuat emperor saat itu jatuh sakit sampai akhirnya dia terekspos sebagai rubah ekor 9 oleh astrologer Abeno Yasuchika. Tamamo pun bersembunyi di dalam sebuah batu, dan untuk mencegah kontak dengan pemburunya, dia mengeluarkan gas beracun yang mematikan. Akan tetapi dikatakan bahwa batu itu telah dihancurkan pada periode Nanboku-chou oleh seorang biarawan Buddha, Genno Shinsho, yang melakukan ritual pengusiran setan. Pemakaman Tamamo kemudian dilakukan mengikuti ajaran Buddha, dan pada akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Nah, jadi apakah benar kalau setan purba Jepang kini telah lepas dari segelnya? Entah ya. Dikatakan batu ini sudah memiliki retakan sejak beberapa tahun lalu sebelum terbelah, dan kemungkinannya celah dari retakan itu membuat air hujan masuk untuk menembus lapisan-lapisan batu sehingga membuatnya terbelah secara natural. Tapi beberapa pengguna media sosial di Jepang dan juga luar Jepang tetap bercanda tentang spekulasi bebasnya Tamamo no Mae. Sementara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dengan mitologi ini memprediksi kalau roh jahat itu telah lepas dan akan membawa malapetaka untuk dunia. Ya, tapi mungkin setelah melihat kondisi 2022 saat ini, rohnya akan langsung putar balik dan masuk kembali ke batunya. Pemerintah Jepang menyayangkan pecahnya batu itu karena batu keramat itu memang salah satu tujuan wisata dan menjadi ikon untuk daerah itu. Mereka juga mempertimbangkan upaya untuk mengembalikan kondisi batu itu ke sedia kala. Ya, mari harap tahun 2023 akan lebih baik dari tahun ini. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga informatif, bermanfaat, dan menghibur. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye!